Kalau bikin konten di lahan, jangan di kantor. Biar tahu susahnya mengatur distribusi pupuk pada petani. Ini adalah sesi menjawab pertanyaan-pertanyaan ya. Baik, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama dari Valentina Koban. Pertanyaannya di sini saya mau bertanya tentang perbandingan akan penerimaan pupuk bersubsidi dengan pemegang kartu tani dengan lahan yang luas dan lahan perkotaan yang notabene-nya hanya memanfaatkan pekarangan rumah. Perbedaannya di mana ya? Perbedaannya itu sebenarnya gini, tergantung yang dibudidayakan dan tergantung luas lahan. Itu kalau untuk penerimaannya, maksudnya adalah kuotanya ya, jumlah penerimaannya. Kalau luasannya sama-sama 1 hektar dan sama-sama komoditinya, saya pikir itu tidak ada perbedaan. Misalnya cabai, kalau di sekitar rumah itu cabainya 1 hektar dengan orang yang nanam di kebun lain juga 1 hektar, jatahnya akan sama gitu ya. Jadi nggak ada perbedaan. Tapi kalau yang dimaksud ini adalah lahan perkarangan yang mungkin yang sempit-sempit ya, cuman di sekitar rumah, kemudian dengan polybag dan sebagainya, misalnya sama-sama nanam cabai ya, saya pikir kalau jumlah alokasinya pasti bukan itu cara membedakannya, bukan itu yang menjadi pembeda gitu ya. Dan kalau cuman sedikit, saya sarankan sih bukan menggunakan pupuk bersubsidi ya, karena mungkin penanganannya lebih mudah. Ya alangkah baiknya kalau menggunakan pupuk-pupuk organik karena biasanya cuma mau dikonsumsi sendiri. Kalau lahannya luas, silahkan didaftar, bergabung bersama kelompok ya, karena syaratnya adalah berkelompok, bukan pribadi-pribadi. Itu Mbak Valentina Koban. Kemudian yang kedua dari Aji Santoso. Betul Pak, cocok, memang harus dipegang sendiri biar aman. Makasih sarannya. Oke, makasih Wali. Terus kemudian dari Gameplay. Kalau ingin pindah toko penyalur pupuk, gimana caranya ya Pak? Pindah penyalur pupuk, pindah kios atau pindah KPL, ya tentunya pindah data. Di Simluhtan itu yang dipindah. Nah, sampaikan kepada PPL-nya untuk berpindah data. Misalnya biasanya yang terjadi misalnya punya 2 kelompok. Di kelompok yang berbeda. Kemarin terdaftar di kelompok A, mungkin agak kesulitan mendapatkan pupuk ya. Nanti untuk yang kelompok B mungkin akan lebih mudah mendapatkan penyaluran pupuknya, karena biasanya memang KPL atau agak ya seperti yang Anda rasakan gitu ya. Pindah data, intinya adalah kalau mau pindah penyalur ya pindah data, tetapi tidak akan bisa pindah data ketika di dalam satu kelompok itu KPL-nya cuma 1. Dalam satu desa KPL-nya cuma 1 ya, saya pikir mungkin tidak bisa di kelompok atau di kecamatan lain atau di desa lain. Gitu ya Pak ya, Pak Gameplay. Kemudian yang selanjutnya dari Prio ATM Channel. ATM ya, Prio ATM Channel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penjelasannya tentang kartu tani Pak, sangat bermanfaat. Oke. Kemudian yang selanjutnya dari Anwari Majid. Usul Pak, mana pupuk subsidi dikelola, bagaimana ini maksudnya? Bagaimana pupuk subsidi kalau dikelola oleh BUMDes atau Gapoktan untuk meminimalisir penyimpangan? Ya sepanjang Gapoktan itu memenuhi syarat sebagai KPL, kenapa tidak ya? Bisa saja. BUMDes apapun itu bisa sebenarnya. Yang penting memenuhi syarat menjadi KPL. Biasanya syaratnya itu ada 3 yang saya baca-baca. Yang pertama punya armada, punya modal ya, supaya nggak harus DO terus petaninya. Punya modal, terus kemudian punya armada dan punya
gudang. Kalau itu semua sudah dipenuhi, silahkan daftar menjadi KPL. Saya pikir di sini juga persaingan bebas ya, tidak ada khusus. Demikian Pak Anwari Majid. Selanjutnya dari Ucu Sopian. Menurut kami tolong dievaluasi dari hulu sampai ke hilir tentang pupuk subsidi dari pusat, provinsi, kabupaten sampai ke pengecer resmi pupuk bersubsidi. Tolong kepada pihak yang berwenang untuk mengawal terus pupuk bersubsidi. Jangan sampai pupuk di lapangan atau pada saat petani membutuhkan tidak ada. Pupuk subsidi untuk para petani harus ada. Hak petani dalam pengajuan ERDKK. Pupuk subsidi untuk para petani harus ada. Hak petani dalam pengajuan ERDKK. Pupuk yang disubsidi harus dikawal terus, kalau bisa sampai ke kios resmi, pedagang eceran. Di lapangan banyak oknum yang tidak bertanggung jawab. Saya pikir seperti itu ya Pak ya, memang kita harus saling mengawasi. Sebenarnya sudah ada namanya tim verbal, verifikasi dan validasi. Mereka yang sebenarnya bertugas juga untuk mengawasi itu semua, dan saya pikir kita semua bisa saling mengawasi, bisa saling memperingati ya. Kalau misalnya ada oknum-oknum yang berupaya untuk menyelewengkan. Siapa saja itu. Kemudian yang selanjutnya dari petani muda, Narimbang Mulia. Terima kasih kunjungannya. Di kampung saya banyak petani tapi belum pernah lihat yang punya kartu tani. Sementara itu kantor pertanian ada di desa kami. Saya juga heran ini. Sama kalau gitu. Ya, silahkan dikomunikasikan ya Pak ya. Kalau cuma sebatas berkomunikasi dengan orang yang jauh seperti saya mungkin tidak terlalu banyak solusi. Tapi kalau misalnya jenengan bisa komunikasi dengan penyuluh-penyuluh di tempat Bapak, apalagi cuma dekat ya, silahkan berkunjung saja supaya tidak ada miskomunikasi. Silahkan berkunjung, bertanya, cari informasi dan sebagainya.